Umar bin Khattab mengatakan dengan tegas, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abu Jahal dengar itu, kaget, langsung dibantingnya pintu. Tabalak, katanya, kecelakaan buatmu Umar. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa Ramadan ini Nadia akan kembali menceritakan atau melanjutkan lebih tepatnya soal perjalanan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahi agama Islam. Dan buat Wawa yang gak sengaja ngeklik video ini, aku sarankan banget untuk kalian nonton video-video aku sebelumnya supaya bisa relate di video ini, karena ini adalah video lanjutan atau kisah lanjutan dari video aku minggu-minggu lalu gitu ya. Dan sekali lagi aku ingin mengucapkan ribuan rasa terima kasih aku buat kalian yang sama antusiasnya sama aku untuk mengetahui lebih banyak soal perjalanan Islam yang sudah didakwahi oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasti juga aku memohon maaf apabila ada penyebutan nama atau beberapa kata-kataku lainnya yang mungkin tidak berkenan di hati Wawa semua. Aku minta maaf ya. Dan aku kembali lagi akan men-spoiler bahwa semua cerita yang ada di Selasa Ramadan ini berdasarkan ringkasan yang aku dengar dari Ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah di Sirah Nabawiyah beliau di YouTube. Kalian boleh langsung cek dari 1 sampai 7, semua lengkap dari situ. Aku coba meringkas aja nih buat Wawa semua. Oke, nih gimana puasa kalian? Bentar lagi Lebaran ya, masih semangat ya Wawa semua ya. Dan oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kalau misalnya di video terakhir aku sudah menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah baik secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dan bagaimana Rasulullah sudah mulai dicaci maki dan disiksa oleh kaum Quraisy, dan para sahabat beliau pun yang mencoba mengiklankan keislamannya dan berdakwah pun turut disiksa oleh para kaum Quraisy ini kan. Nah, kalau seandainya kalian ngeh, di video sebelumnya aku belum pernah singgung kan, siapa sih sebenarnya pemimpin Mekah pada saat itu? Kenapa dia tidak mengambil tindakan atas pengeroyokan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat? Kenapa tidak ada jalan keluar dari dia? Nah, sengaja memang tidak aku kasih tahu di awal nih, karena aku takut bercampur aduk gitu ceritanya. Karena ada kisah sendiri nih soal si pemimpin Mekah pada saat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedang berlangsung Dan perlu kalian ketahui di Mekah pada saat itu adalah nih beberapa suku besar, dan di antara suku-suku besar ini ada kepala-kepala sukunya dong. Dan beberapa kepala-kepala suku inilah yang akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin Mekah. Jadi kalau tiap kali ada keputusan, permasalahan, nanti para kepala suku ini selalu berkumpul itu di Darun Nadwah untuk mencari solusi dan lain-lain lah gitu Nah, ini nih tokoh utama yang menjadi pelaku utama untuk penyiksaan dan pelopor utama yang mengajak para tokoh-tokoh Mekah untuk memerangi Islam pada saat Nabi Muhammad SAW mendakwahi Islam adalah pemimpin suku Makhzum namanya yang bernama Umar bin Amr bin Hisham atau Abu Hakam. Karena dia kalau di mata kaum musyrikin di Mekah mendapatkan gelar Abu Hakam, itu artinya orang yang bijaksana, tapi para muslimin memanggilnya dengan Abu Jahal yang artinya orang-orang super, mohon maaf, bodoh gitu Loh, kenapa kok bisa orang muslimin mengatakan dia orang-orang super bodohan? Nanti aku terangin. Nah, jadi sekarang baru kita masuk nih ke kisah dari si Abu Jahal ini, atau Abu Hakam kalau kata orang musyrik. Nah, jadi si Abu Jahal ini atau kepala suku atau pemimpin Mekah ini pada suatu malam dia ini selalu datang bersembunyi-sembunyi ke rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar Rasulullah membaca Al-Quran Abu Jahal selalu tuh diam-diam mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Dan ternyata di waktu yang bersamaan ada 2 orang tokoh Quraisy lagi nih yang datang juga diam-diam juga untuk mendengar Rasulullah membaca Al-Quran tiap malam. Tapi mereka bertiga ini tidak sama-sama tahu nih, karena posisi mereka bertiga ada di sisi rumah yang berbeda-beda Misalnya Abu Jahal di sini, nanti yang satu lagi di belakang rumah Rasulullah, yang satu lagi di sebelah kiri. Jadi nggak sama-sama tahu nih bertiga ini. Dan setiap kali Rasulullah selesai membaca Al-Quran kan sampai subuh tuh, baru nanti mereka bertiga ini balik. Nah, waktu pulang itu ternyata bertiga ini berpapasan. Loh, kalian dari mana? Ya, saya dari rumah Muhammad, kata mereka. Lalu apa yang kalian dengar? Katakan, ya kami dengar apa yang dibacakan oleh Muhammad. Kalau begitu jangan sampai orang-orang Quraisy mengetahui perbuatan kita ini. Nanti kalau misalnya mereka tahu kita, kepala-kepala suku mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad, nanti mereka bisa makin membenarkan agama Muhammad ini, kata Abu Jahal Akhirnya udah ya, sepakat, mulai besok kita harus janji nggak ada yang boleh datang ke sini lagi, kata Abu Jahal kan. Oke, sepakat itu mereka bertiga. Tapi keesokan harinya ketiga orang ini
keluar lagi dan datang di tempat yang sama di hari sebelumnya itu loh. Satu di sini, satu di sini, satu sini, sama-sama nggak tahu. Nanti udah subuh mereka balik papasan lagi, berjanji lagi jangan diulang lagi ya. Dah balik lagi, keesokan harinya terjadi lagi kayak gitu. Abu Jahal sama dua tokoh Quraisy lainnya di tempat masing-masing seperti malam sebelumnya mendengarkan lagi Rasulullah membaca Al-Quran. Nanti subuh balik lagi, ketemu lagi atas izin Allah. Dah hari ketiga kan itu, hari keempat diulang lagi. Iya diulang lagi sama mereka bertiga ini. Mereka balik di tempat masing-masing itu di sisi-sisi berbeda dari rumah Rasulullah. Mereka dengar baik-baik ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ayat-ayat yang turun kan dengan bahasa mereka yang disusun rapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka bisa mengerti tuh. Dan lagi-lagi udah datang subuh, mereka ketemuan papasan lagi. Dah habis itu balik lagi berjanji jangan diulang ya. Nanti bahaya nih kalau kaum kita tahu kalau kita mendengar apa yang Nabi Muhammad sampaikan gitu. Nah, lalu salah satu di antara bertiga ini tidak diketahui namanya siapa. Yang penting tokoh Quraisy yang selama 4 hari ini nguping bacaan Nabi Muhammad SAW, pergilah mendatangi Abu Jahal. Lalu mereka bertanya kepada Abu Jahal, "Hai Abu Hakam," gitu kan, bijaksana lah konon kata orang musyrik kan. "Saya ingin bertanya kepada kamu, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kita dengar dari Muhammad? Kenapa kita sampai 4 malam berturut-turut nih selalu datang mendengarkannya?" Kalau saya, kata si orang ini ya, kalau saya pribadi saya sangat kagum dan tertarik. Lalu teman yang satu lagi ini bilang, "Kalau saya juga begitu. Bagaimana denganmu Abu Hakam?" Kan? Lalu Abu Jahal bilang, "Demi Allah, saya sangat tahu perkataan yang diucapkan Muhammad itu benar. Ada beberapa perkataan yang saya bisa langsung mengerti dan ada juga beberapa perkataan yang saya tidak bisa langsung mengerti. Tapi saya yakin pasti itu kebenaran." Itu kata Abu Jahal ya. Nah lalu kedua teman ini bertanya, "Terus apa keputusanmu? Kalau memang kamu bilang sudah benar, kenapa tidak kita ikutin?" Kata kedua temannya ini. Lalu Abu Jahal mengatakan, "Saya sudah berazam atau bertekad tidak akan pernah mengikuti Muhammad." Ditanya lagi sama temannya, "Loh kenapa? Apa alasanmu?" Dan ini nih jawaban Abu Jahal inilah yang akhirnya membuat orang muslim memberikan dia julukan super bodoh tadi tuh, atau Abu Jahal ini. Karena fanatisme yang gak masuk akal yang bisa membuat Abu Jahal ini kekal masuk ke dalam neraka. Kata Abu Jahal, "Hai sahabatku, dari dulu kami bersaing. Sukuku bersaing dengan sukunya Muhammad. Pada saat sukunya membiayai dan memberi makan dan minum jemaah haji, kami juga melakukannya. Pada saat suku Muhammad menjaga Ka'bah, kami juga menjaga Ka'bah. Dan pada saat mereka membentuk pasukan untuk membela Mekah, kami juga melakukannya. Nah sekarang di sukunya Muhammad turun Nabi, yaitu Muhammad. Sementara di sukuku tidak. Jadi kesannya suku aku ini seperti dikalahkan. Demi Allah saya tidak akan beriman kepadanya. Dan saya pasti akan memusuhinya." Gara-gara itu pantas lah kan memang julukan Abu Jahal itu ada untuk dia, dikarenakan fanatisme, keegoisan, gak mau kalah. Hal inilah yang bikin si Abu Jahal kekal di neraka Nah terus pada saat itu umat muslim makin terdesak menghadapi kaum Quraisy yang makin terus menyiksa, membunuh para muslimin di Mekah. Dan para muslimin pada saat itu tidak bisa melawan. Padahal yang awalnya penduduk Mekah ini menyanjung, menghormati, menyegani Nabi Muhammad SAW sampai beliau mendapatkan julukan As-Shadiqul Amin kan, sekarang berubah telak setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahi Islam dan mengaku beliau adalah utusan Allah. Kalau misalnya kita ingat-ingat lagi nih, sama seperti perkataan Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu ya, sepupu Khadijah radhiyallahu anha, yang sudah menduga bahwa Nabi Muhammad serta para sahabat yang akan mendakwahi Islam ini pasti akan disiksa oleh kaumnya. Nah ini perlu diketahui, masih ada lagi sebenarnya kisah soal kekejaman Umar bin Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini dimana nih aku pengen menyampaikan sama kalian supaya kalian lebih tahu lagi. Jadi ceritanya Abu Jahal ini memilikilah seorang budak namanya Yasir dan istrinya yang bernama Sumayyah radhiyallahu anha. Dan mereka berdua memiliki anak bernama Amr bin Yasir. Nah mereka pada saat itu sudah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, sudah masuk Islam. Dan pada saat itu Sumayyah radhiyallahu anha dalam posisi hamil anak berikutnya Lalu dimintalah oleh tuannya Abu Jahal, "Kembalilah kepada Tuhanmu yang dulu," atau menyembah berhala lagi. "Wahai Sumayyah, kembali lagi ke Tuhanmu." Maka pada saat itu Sumayyah radhiyallahu anha mengatakan, "Saya lebih memilih mati daripada harus menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri." Lalu mendengar jawaban Sumayyah, Abu Jahal pun marah dan dia langsung menusuk perut Sumayyah radhiyallahu anha yang sedang dalam keadaan mengandung itu. Dan karena tusukan di perut inilah yang membuat Sumayyah radhiyallahu anha meninggal mati syahid. Dan Sumayyah adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Kemudian disusul suaminya Yasir yang juga dibunuh oleh Abu Jahal.
Lalu bagaimana Ammar, anak mereka yang pada saat itu umurnya sekitar 7-9 tahun? Oleh Abu Jahal, Wak, Ammar didesak. Jika engkau tidak mau kembali lagi ke Tuhanmu yang dulu, aku akan menyiksamu lebih berat dari ayah dan ibumu, kata si Abu Jahal. Nah, karena pada saat itu Ammar masih kecil dan merasa sangat ketakutan melihat ibu dan ayahnya disiksa seperti itu, dan dia juga turut kesakitan setelah disiksa juga sama Abu Jahal, maka Ammar berkata, baiklah Tuan, saya akan mengikutimu. Dan Tuan, apa yang engkau mau? Kata Ammar kecil ini, Wak. Dan ketika itu pas pula ada lewat seekor unta ya pada saat percakapan itu. Lalu Abu Jahal kembali mengatakan, kamu kufur kepada Muhammad dan Tuhannya. Nauzubillah min dzalik. Dan Ammar juga mengikuti kata tuannya, baiklah saya kufur kepada Muhammad dan Tuhannya. Nah, Abu Jahal pada saat itu belum ngerasa puas lagi, Wak. Nah, tadi kan ada unta yang memang sedang berjalan perlahan di sebelah mereka pada saat percakapan tersebut kan. Nah, kemudian Abu Jahal berkata lagi, katakanlah bahwa unta ini adalah Tuhan saya kepada Ammar. Maka Ammar pun mengatakan, unta ini Tuhan saya. Lalu baru Abu Jahal pergi meninggalkan Ammar yang sedang kesakitan tersebut, Wak. Nah, setelah peristiwa itu, Ammar pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah kufur. Ibu dan ayah saya sudah dibunuh oleh Abu Jahal dan saya dipaksa untuk mengucapkan saya kufur kepada Anda dan saya juga mengatakan unta Tuhan saya, kata Ammar ini, Wak. Dan kata Rasulullah, wahai Ammar, jika engkau diperlakukan seperti itu lagi oleh Abu Jahal, ucapkanlah apa yang dia mau, karena sesungguhnya hatimu tidak kufur, hatimu tidak seperti itu, ucap Rasulullah, Wak. Dan dari kejadian ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perilaku Ammar ini, Wak, pada surat An-Nahl ayat 106. Dan setelah kejadian ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan mengatakan dalam doanya, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar, yaitu Umar bin Amr bin Hisham atau Abu Jahal dan Umar bin Khattab, kata Rasulullah, Wak. Nah, di sini nih, di dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nama Umar bin Khattab masuk ya, Wak. Nah, Umar bin Khattab ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang menjadi favorit aku setelah sahabat-sahabat yang lain pastinya. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat itu meminta Allah atau berdoa kepada Allah untuk kuatkanlah Islam dari salah satu Umar, yaitu Umar bin Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Amr atau Abu Jahal ini adalah sahabatnya Umar bin Khattab dan mereka berdua ini selalu kompak dalam melawan Islam pada saat itu, Wak. Tapi Nabi Muhammad SAW mendoakan ini kepada Allah. Nah, dari sini kalian bisa tebakkan Umar yang mana yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Islam. Nih, bagian sini simak, Wak. Bagian ini simak, ini seru kali. Nah, apa yang terjadi? Jadi gini, dari kejamnya kaum Quraisy itu, Wak, ada dua tokoh Quraisy yang paling membenci Islam pada saat itu. Dia adalah dua Umar ini, yaitu Umar bin Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Kedua ini bersahabat, Wak. Dua Umar ini sama-sama pemimpin Mekah dan dua orang ini terkenal sekali di Mekah, Wak. Dua-duanya sama-sama punya fisik yang kekar, tubuh tinggi, sama-sama kepala suku. Dan Umar bin Khattab beserta Umar bin Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini, keduanya adalah sosok yang sangat berpengaruh di Mekah. Umar bin Khattab tugasnya di masa jahiliyah dulu adalah sebagai kayak dutanya Mekah gitu loh, Wak. Nah, duta ini kan adalah seseorang yang memang menggambarkan atau menyimbolkan sebuah negara. Dia tidak boleh diganggu, dia harus memiliki kelebihan dan keterampilan, baik itu dilakukan untuk membela dirinya atau juga mempertahankan prinsip-prinsip dasar negaranya, ya kan? Dan Umar bin Khattab adalah seorang duta, Wak, bagi orang-orang Quraisy. Umar bin Khattab lah yang selalu diutus untuk pergi ke suatu wilayah jika memang ingin bernegosiasi dengan wilayah lain. Umar bin Khattab juga yang selalu diutus jika harus menghadapi seseorang yang keras kepala, yang susah diatur untuk bisa ditangani. Maka Umar bin Khattab lah yang diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menghadapinya. Dan di masa jahiliyah, Wak, artinya sebelum Umar bin Khattab memeluk Islam ya, kehidupan beliau ini sangat buruk dalam pandangan Islam. Karena beliau suka mabuk-mabuk, beliau suka menyembah berhala. Ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan sahabat Nabi yang lain yaitu Abu Bakar. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu ini orang yang pada zaman jahiliyah tidak pernah sekalipun menyembah berhala, Wak. Tidak pernah membuat masalah, selalu bersedekah. Dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wak. Karena pada saat itu Abu Bakar tinggal satu komplek perumahan yang sama dengan Khadijah, yaitu pemukiman para pedagang-pedagang sukses di Mekah, Wak. Nah, gitu ya. Kita balik lagi ke kisah Umar, Wak. Jadi
Umar bin Khattab ini ya, saking bencinya sama Islam, terkadang beliau ini sengaja mengkosongkan waktunya yang diisi hanya untuk menyiksa kaum muslimin aja. Bukan hanya sekedar menyiksa budak beliau aja ya, tapi beliau akan datang ke teman-temannya yang lain kayak Abu Jahal, Abu Sufyan, nanti ada lagi Umayyah bin Khalaf. Nanti datang ke mereka untuk membantu kawan-kawannya ini menyiksa budak-budaknya. Dan budak-budak yang disiksa di Mekah itu selalu muslimin. Karena kan sebelumnya aku bilang yang langsung berdakwah pada saat itu kebanyakan orang-orang miskin dan hamba-hamba sahaya atau budak ini. Dan budak-budak yang muslimin inilah yang terus disiksa oleh Umar bin Khattab berserta kawan-kawannya ini, sampai Umar sengaja mengkosongkan satu waktu hanya untuk menyiksa mereka. Dari pagi sampai sore. Biasanya nih, nanti Umar akan mendatangi Abu Jahal dan bertanya, "Hai sahabatku Abu Jahal, siapa nih yang akan kamu siksa hari ini?" Nanti Abu Jahal bilang, "Si Fulan," katanya kan. Dan kemudian beneran Umar datang sendiri, Umar pergi tarik si Fulan itu, disiksa terus menerus Dan ketika Umar sudah selesai menyiksa orang muslim itu, dia akan bilang ke orang muslimin pada saat itu, "Saya berhenti nyiksa kamu bukan karena saya capek ya, tapi ini karena udah malam. Besok saya akan kembali lagi untuk menemuimu, untuk melanjutkan menyiksamu." Gitu. Bencinya luar biasa sekali dengan agama Islam pada saat itu Umar ini. Ganasnya luar biasa terhadap orang-orang Islam pada saat itu Tapi Umar radhiyallahu anhu Allah jadikan simbol rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu buruknya perilaku Umar ketika masa jahiliyah, namun ketika beriman beliau menjunjung tinggi agamanya, maka termuliakanlah Umar bin Khattab semua perbuatannya terdahulu setelah beliau memeluk Islam Nah, ini nih part dimana akhirnya Umar bin Khattab, orang yang paling membenci Islam pada saat itu, bisa masuk Islam. Jadi kisahnya nih ya, simak nih seru kali. Jadi gini, di suatu malam Umar bin Khattab ini memiliki tugas menjaga kota Mekah. Jadi kota Mekah itu di bagian timur sama baratnya ada gunung besar, namanya Gunung Aswaida dan Gunung Abi Qubais. Gunung ini besar kali sehingga Mekah terlindungi dari bagian barat dan timurnya. Nah lalu di belakangnya atau di utaranya Mekah itu ada tembok besar atau benteng. Dan di bagian selatannya juga ada tembok, tapi ada pintu gerbang Mekah. Dan pintu gerbang Mekah ini hanya ada satu di depan itulah, sehingga semua akses keluar masuk orang Mekah hanya ada di jalur depan itu aja. Nah kaum muslimin pada saat awal-awal Islam itu kan disiksa terus, gak bisa beribadah di dalam Mekah, kelihatan sama orang Quraisy langsung disiksa. Tapi keluar Mekah juga gak boleh. Dan kondisi Mekah seperti ini sudah terjadi hampir 5-6 tahun ketika Rasulullah SAW sudah mulai berdakwah. Dan yang beriman di Mekah pada saat itu hanya 153 orang saja Dan melihat hal ini, Nabi Muhammad SAW pun meminta muslim yang beriman untuk pergilah ke kota Habasyah atau Ethiopia, sekitar 450 km dari Mekah. Maka keluarlah 83 orang sahabat Nabi Muhammad tersebut dan sisa 70 orang di Mekah termasuk Rasulullah. Dengan maksud karena beliau belum dapat perintah untuk hijrah nih. Tapi karena melihat kondisi muslimin pada saat itu sudah sangat terdesak, akhirnya beliau mengizinkan siapa saja yang mau keluar dari Mekah untuk bisa lebih tenang berhijrah pastinya silakan. Diam-diam keluar dengan cara yaitu melewati gunung tersebut untuk bisa keluar. Karena di depan ketemu sama orang Quraisy dibunuh kan mereka. Dan orang yang pertama sekali melakukan hijrah atas izin Rasulullah SAW adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi hanya 3 bulan saja diketahui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berhijrah. Kemudian beliau memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah karena kerinduannya kepada Rasulullah. Nah gitu ya, kondisi Mekah pada saat itu hanya ada sekitar 70 orang sahabat Nabi saja. Nah 83 orang yang memutuskan untuk berhijrah itu salah satunya adalah seorang ibu yang bernama Ummu Abdillah, yang pada saat itu sedang menggendong anaknya yang masih kecil sekali. Nah Ummu Abdillah ini kebetulan satu suku dengan Umar bin Khattab. Nah waktu Umar lagi keliling kota Mekah, kan sedang menjaga Mekah nih, monitor keliling Mekah kan. Nah terus pada saat Umar melewati Bukit Abi Qubais, beliau kaget karena beliau melihat di atas gunung turun Ummu Abdillah yang sedang menggendong anaknya yang masih kecil. Bayangin perempuan naik dan turun gunung ini nggak gampang lah, gendong anak pula. Dan melihat hal itu Umar bin Khattab kaget. "Wahai Ummu Abdillah, ngapain kamu di sini? Ngapain naik turun gunung pada malam hari seperti ini?" Kata Umar bin Khattab, kata Ummu Abdillah, "Kami heran dengan kalian hai Quraisy. Kami mau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kalian larang. Ibadah di Mekah kalian larang. Mau keluar dari kota Mekah juga kalian larang. Ya terpaksa saya naik gunung."
Karena kalau saya lewat pintu gerbang, kamu akan bunuh saya, kata Ummu Abdillah. Umar mendengar hal itu kaget dan berbicara beliau dalam hati, sampai di tingkat itukah umat Islam ini mempertahankan agamanya? Sampai ada seorang ibu bawa anak naik turun gunung melakukan perjalanan jauh gitulah dalam hati Umar bin Khattab kan, Maka setelah mendengar jawaban Ummu Abdillah, Umar bin Khattab pun berkata, pergilah hai Ummu Abdillah, pergilah kemana saja engkau mau, saya tidak akan ganggu. Semoga keselamatan bersamamu, kata Umar bin Khattab. Didoakan Ummu Abdillah. Akhirnya pergilah Ummu Abdillah ini kan menyusul teman-temannya yang 81 orang tadi yang memang sedang menunggu kedatangan Ummu Abdillah beserta anaknya di balik bukit tersebut. Setelah para sahabat ini melihat Ummu Abdillah dari kejauhan, mereka pun bertanya, "Hai Ummu Abdillah, engkau dari mana saja? Kenapa kamu telat lama sekali?" gitu kan. Ummu Abdillah pun menceritakan kejadiannya, tadi saya naik gunung dulu, makanya lama. Kata mereka, "Oh syukurlah, alhamdulillah engkau selamat. Ada orang Quraisy yang lihat nggak?" Lalu Ummu Abdillah bilang, "Tidak ada, kecuali Umar bin Khattab," kata Ummu Abdillah. Kaget para sahabat Nabi pada saat itu. Umar bin Khattab, ini musibah besar ini. Umar ini luar biasa sekali benci dengan Islam, yang setiap hari menyiksa kita dan memerangi kita. Ummu Abdillah jawab, "Iya, tapi dia mendoakan saya." Nah, mendengar hal tersebut ada sahabat lain yang menjawab, "Mungkin ya Ummu Abdillah, mungkin kamulah yang menjadi penyebab Umar masuk Islam," kata sahabat ini kan, Dan kalian tahu jawaban sahabat-sahabat yang lainnya mendengar pernyataan sahabat yang satu ini? Karena mereka semua paham ya, susahnya Umar menerima keislaman pada saat itu. Mereka bilang, "Wahai sahabatku, ketahuilah kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat." Saking mustahilnya tuh pernyataan Umar masuk Islam tersebut. Karena mereka tahu betapa bencinya Umar bin Khattab dengan Islam pada saat itu, sehingga mereka memberikan pernyataan yang nggak mungkin. Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Ibaratnya kayak gitulah, Nah ada ya, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kota Habasyah tersebut. Lalu kita balik lagi ke kisah Umar. Karena peristiwa atau pertemuan beliau dengan Ummu Abdillah pada hari itu, timbul keresahan di hati Umar bin Khattab. Apa yang membuat agama ini bisa membuat seorang ibu gendong anaknya di tengah malam naik turun gunung, dan setiap hari pasti ada yang membicarakan tentang Muhammad. Para pengikut Muhammad disiksa, para kepala suku Quraisy saling bertengkar, suku dengan suku saling bermusuhan, sepupu dengan sepupu saling bertengkar, suami terpisah dengan istrinya. Agama apa ini yang ada dalam hatinya Umar bin Khattab pada saat itu? Karena risau beliau ya dengan masalah ini, Umar bin Khattab pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri dengan cara beliau ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu beliau anggap adalah sumber dari hal-hal ini. Dan keesokan harinya langsung Umar bin Khattab bawa pedang, pakai baju perang, menyiapkan semua perlengkapan beliau khusus untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Umar sudah bersiap, beliau keluar dari rumahnya dan mulai berjalan mencari di mana Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau melewati nih tokoh-tokoh Mekah yang pada saat itu sedang berkumpul. Dan di sana ada Abu Jahal sahabatnya. Nah, Abu Jahal ini sedang membuat kayak sayembara atau pengumuman. Saya akan memberikan 100 ekor unta bagi yang berhasil membunuh Muhammad, kata Abu Jahal. Ini mungkin kalau sekarang udah senilai 1 triliun lah, Kalau seandainya satu unta harganya 100 juta kali 100. Bener gak sih? 100 juta kali kurang lebih lah segitu. Pokoknya udah besar kali nih harga sayembara tersebut. Dan mendengar hal itu Umar berkata, "Hai sahabatku, betulkah apa yang engkau bilang? Kau akan memberikan 100 ekor unta apabila ada yang berhasil membunuh Muhammad?" Kata Abu Jahal, "Iya wahai Umar." Nah dengan ini keinginan Umar bin Khattab untuk membunuh Rasulullah SAW pun semakin kuat. Akhirnya berkelilinglah Umar di kota Mekah ini. Karena pada saat itu Umar tidak tahu Rasulullah ada di mana, Dan kemudian nih sambil berjalan tersebut Umar bertemulah dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Nuaim bin Abdullah, yang pada saat itu masih menyembunyikan keislamannya. Beliau sudah beriman tapi masih disembunyikan. Nah, Nuaim radhiyallahu anhu ini berkata, "Wahai Ibnu Khattab, mau kemana kamu?" Karena pada saat itu Nuaim sudah melihat Umar udah pakai baju perang, berarti mau perang ini. Dan Umar langsung menjawab, "Saya ingin membunuh Muhammad. Dialah orang yang telah mengacaukan seluruh kaum Quraisy," kata Umar bin Khattab. Nah, Nuaim mendengar itu jadi khawatir lah kan. Karena semua orang di Mekah termasuk Nuaim pun tahu cirinya Umar kalau udah keluar pakai baju perang pasti tujuannya adalah bunuh orang. Karena prinsipnya Umar kalau dia sudah ada keinginan membunuh, dia tidak akan pulang sampai dia yang membunuh atau dia yang terbunuh. Itu sudah prinsipnya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini kalau kalian tahu, kalau berburu di Mekah, berburunya itu singa, harimau.
Awak biasanya buru rusa udah keren kali kan? Enggak, beliau singa. Dan kalau misalnya beliau ini telah berhasil mendapatkan buruannya itu singa itu, Wak, singanya nggak ditarik, tapi dibawa di pundaknya. Tangan kanannya gendong singa, tangan kiri pegang pedang. Dan fisik Umar bin Khattab ini, Wak, mirip sekali dengan Hamzah Asadullah radhiyallahu anhu. Siapa Hamzah ini, Wak? Jadi Hamzah Asadullah ini, Wak, adalah sahabat, saudara sepersusuan dan pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wak. Jadi beliau masuk di antara dua paman Nabi atau dua anak Abdul Muthalib sang kakek yang hidup dalam fase kenabian yang beriman. Dan kalau kalian masih ingat ya, video aku sebelumnya ada 4 anak Abdul Muthalib atau 4 paman Rasulullah yang hidup pada fase kenabian, di mana duanya beriman, duanya tidak. Dua beriman ini yang salah satunya adalah Hamzah Asadullah, Wak. Dan sama Hamzah radhiyallahu anhu juga hobinya buru singa. Kalau Umar 1, Wak, kadang Hamzah radhiyallahu anhu 2. Dan Hamzah juga mendapatkan gelar Asadullah atau singanya Allah, Wak, karena kepahlawanan beliau untuk membela Islam. Nah, tingginya Hamzah sama Umar, Wak, sama-sama hampir 2 meter lebih. Dan ada riwayat mengatakan apabila Umar dan Hamzah sudah berada atau menaiki kuda, kaki mereka sudah menyentuh tanah. Artinya tinggi kali kan? Naik kuda, kaki udah di tanah. Kuda, Wak, kuda. Nah, balik lagi, Nuaim yang pada saat itu melihat perlengkapan Umar bin Khattab pun langsung takut akan terjadi sesuatu kepada Rasulullah. Dan kemudian Nuaim berkata di dalam hati, tidak ada terlintas di benak saya hal lain kecuali saya ingin mengalihkan Umar dari rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena posisinya Rasulullah pada saat itu ada di Darul Arqam, Wak, yang merupakan rumah salah satu sahabat beliau yang dijadikan menjadi tempat para muslimin berkumpul pada saat itu. Dan dengan ini Nuaim radhiyallahu anhu pun langsung berkata, wahai Umar, apakah kamu mengira nanti suku Abu Thalib dan suku Hashim atau suku Nabi Muhammad SAW akan membiarkan kamu? Kata Umar dengan tegas, saya tidak peduli walaupun dua suku ini berperang dengan saya sendiri. Di video sebelumnya aku sudah pernah memberitahu kalau tokoh-tokoh Quraisy saja yang terdiri dari banyak-banyak suku besar di Mekah sampai 3 kali negosiasi dengan Abu Thalib kan, Wak, karena takutnya berperang dengan suku beliau. Tapi Umar nggak gentar sama sekali, Wak, nggak ada takutnya sama sekali pada saat itu. Karena mendengar jawaban Umar seperti itu, Nuaim pun mengalihkan kembali pikiran Umar dengan hal lain, Wak. Hai Umar, kenapa kamu sibuk mengurus Muhammad sementara adikmu yang bernama Fatimah bin Khattab serta suaminya atau adik iparmu sekaligus sepupumu yang bernama Sa'id bin Zaid, mereka berdua sudah masuk ke agama Muhammad. Bagaimana kamu bisa sibuk dengan Muhammad sementara keluargamu sendiri belum terurus gitu? Maksudnya Nuaim ini, Wak, untuk mengalihkan perhatiannya Umar supaya tidak ke Rasulullah. Umar mendengar hal itu langsung marah, kaget. Beliau langsung menanyakan, apakah benar yang kamu ucapkan ini? Bahwa adikku Fatimah sudah keluar meninggalkan agama nenek moyang kami, kata Umar. Kata Nuaim, iya benar, silakan kamu cek sendiri, kamu pastikan sendiri. Nah, karena pada saat itu Umar tidak tahu tempat Rasulullah berada, Wak, akhirnya Umar pun memutuskan untuk pergi ke rumah adik beliau Fatimah radhiyallahu anha dan suaminya Sa'id. Dan Sa'id bin Zaid atau iparnya atau suami adiknya atau sepupunya, beliau ini adalah orang yang akan membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Siapa Sa'id bin Zaid ini, Wak? Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia yang dijamin masuk surga, Wak. Postur tubuh Sa'id bin Zaid ini juga sama seperti Umar bin Khattab, karena Umar dan Sa'id ini sepupuan, Wak, dan berasal dari suku yang sama, yaitu suku Adi namanya. Dan suku Adi ini, Wak, memang terkenal di Mekah, orang-orangnya kekar-kekar, tinggi besar. Dan ulama pernah mengatakan kalau Sa'id ini fisiknya mirip dengan Umar, yaitu putih kulitnya, tinggi besar badannya, wajahnya sama-sama tampan. Dan kemudian Sa'id menikahi adik Umar, yaitu Fatimah. Nah, sebelum aku masuk ke kisah selanjutnya nih, Wak, ya, aku mau kasih tahu sedikit kisah persepupuan antara Umar dan Sa'id, karena ini ada kisah menariknya yang bisa kita petik sama-sama, Wak. Jadi, Wawa ingat nggak di video sebelumnya aku pernah menceritakan ada 4 tokoh Mekah yang sama sekali tidak pernah menyembah berhala selama hidupnya, dan semasa hidupnya mereka selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berempat juga meninggal di masa sebelum penobatan Rasulullah. Dan 4 tokoh ini juga memutuskan atau memilih untuk pergi meninggalkan kota Mekah, dan 4 tokoh ini juga sudah dijamin masuk surga. Siapa aja kalau masih ingat? Utsman bin Tolha, Waraqah bin Nawfal, yang ketiga Zaid bin Amr bin Nufail, dan yang keempat Qais bin Shailah. Nah, nama tokoh yang ketiga, Wak, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail ini adalah ayahnya Sa'id, maka yang menjadi Sa'id bin Zaid.
Ya, nah dulu waktu Zaid radhiyallahu anhu ini mendakwahi ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan beliau mempercayai Allah tidak ada sekutu baginya. Akhirnya Zaid ini pasti juga mendakwahi saudara kandungnya. Nah, saudara kandung Zaid bernama Khattab bin Amr bin Nufail. Khattab ini adalah ayahnya Umar bin Khattab dan Fatimah. Dan Khattab adalah kakaknya Zaid, ya gitu. Nah, pada saat Zaid radhiyallahu anhu berdakwahi Islam kepada Khattab, Khattab marah. Beliau marah dengan adiknya yang suka menyebarkan agama tauhid ini, Dia suka mukulin adik sampai berdarah. Pernah juga nih, Zaid radhiyallahu anhu diusir dan ditinggalkan di dalam gua dan di gunung yang lokasinya jauh kali dari Mekah, Nggak cuma ditinggal aja, bahkan Khattab ini pernah membayar orang untuk memukuli Zaid jika Zaid kembali ke Mekah. Gitu, Ini dilakukan oleh Khattab, ayah Umar bin Khattab, Nah, dari sini kalian bisa lihat kan yang terjadi. Zaid mewarisi kepada Said kebaikan dan ketauhidan. Khattab karena benci dengan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min dzalik, maka juga diwariskan kebencian tersebut kepada anaknya Umar. Jadi dua saudara yang berbeda mewariskan juga hal yang berbeda kepada turunannya. Umar sangat benci dengan Islam karena ayahnya Khattab, dan Said bisa langsung menerima Islam karena ayahnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, ya. Emang terbukti dari sini akhlak kita baik dan buruk nanti bisa nurun juga ke turunan kita, anak-anak kita. Dan dari sini aku juga mau kasih tahu kenapa pada akhirnya Umar bin Khattab bisa sebenci itu dengan Islam, karena ayahnya mengajari hal demikian gitu loh. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, sesaat sebelum Umar sampai di depan rumah adik dan adik iparnya, ternyata Said bin Zaid beserta Fatimah bin Khattab ini sedang membaca Al-Quran, diajari oleh guru ngaji mereka yang bernama Khabbab bin Al-Arad di rumah mereka. Dan Umar ini, kalau jalan telapak kaki udah kedengeran karena saking besar badan Umar ini. Udah dilengkapi dengan baju perang pula, ya kan? Nah, waktu Umar melewati depan rumah Fatimah, Fatimah sudah mengetahui dengan jelas bahwa itu abang saya atau ini adalah langkah kakak saya. Khabbab bin Al-Arad, guru ngajinya pun langsung dimasukkan oleh Fatimah, disembunyikan di dalam kamar mereka. Lalu Al-Quran yang pada saat itu ditulis di atas kulit unta, langsung disimpan. Tapi sayangnya belum sempat disimpan, Umar bin Khattab didobrak pintu rumah mereka. Bukan diketok, didobrak. Dalam satu riwayat ada yang menyatakan sampai roboh pintu rumah Fatimah pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab langsung masuk dan dia mengatakan, "Apa yang saya dengar tadi?" Kata Fatimah, "Tidak ada apa-apa." Umar bilang, "Tidak, tadi ada yang saya dengar." "Apa itu?" Lalu kata Said, sepupunya dan suami adiknya, beliau mendekati Umar dan mengatakan, "Wahai Umar, kami sedang mengikuti kebenaran dan kami mengikuti apa yang telah turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, kata riwayat yang menggambarkan peristiwa setelah ini, Said yang memang bertubuh besar juga sama seperti Umar. Sesaat setelah Umar mendengar pernyataan Said, Umar langsung melintir leher Said, dijatuhkan ke tanah, duduk dia di atas dada Said, dan Said pada kondisi ini sudah tahu pasti dia akan dibunuh oleh Umar. Karena Umar sudah menghenduskan pedang, Said radhiyallahu anhu dengan pasrah mengatakan, "Walaupun kamu bunuh saya tidak masalah. Saya tidak takut sama sekali," ujar Said. Nah, Fatimah ini tahu betul karakter kakaknya. Kalau udah mau bunuh, pasti dia bunuh. Fatimah radhiyallahu anha pun berusaha membela suaminya. Fatimah mendekati Umar dan berusaha mendorong Umar agar tidak menduduki suaminya lagi. Spontan pada saat itu Umar tidak sengaja mendorong Fatimah hingga bibir Fatimah berdarah dan Fatimah terjatuh. Pada saat melihat adiknya ini jatuh karena dorongannya, tiba-tiba Fatimah mengucapkan kalimat yang justru membuat kakaknya Umar bin Khattab ini jadi luluh. Apa kata Fatimah? Sebelumnya nih, tidak ada satu orang pun yang berani berkata kasar kepada Umar, apalagi adik perempuan beliau yang sebelumnya selalu mempunyai akhlak yang mulia. "Wahai musuh Allah, kami telah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kamu tidak mau percaya dan kalau kamu tidak mau ikut, terserah, lakukan sesukamu. Aku dan suamiku siap mati," kata Fatimah radhiyallahu anha. Maka tiba dari situ Umar bin Khattab langsung luluh. Dalam hati Umar ini berkata, "Ini hal yang sangat luar biasa. Kok bisa sampai adik perempuan saya yang semasa hidupnya selalu menghargaiku, menghormatiku, bisa sampai mengeluarkan ucapan seperti ini?" Akhirnya Umar berdiri dari dada Said dan berkata, "Baiklah, tunjukkan saya apa yang kalian baca tadi." Jawab Fatimah, "Tidak, kamu kafir, kamu najis, gak mau saya kasih."
Terus kata Umar, baik, apa yang engkau sarankan supaya saya bisa membaca itu? Kata adiknya, kamu harus mandi. Maka dari situ beliau pun pergilah mandi, Wak. Nah, di sini ada beberapa petikan yang ingin aku sampaikan berdasarkan kajian dari Ustadz Basamalah. Di sini, Wak, ada ulama fikih yang mengatakan dianjurkan bagi orang non-muslim untuk mandi terlebih dahulu sebelum memeluk Islam. Tapi sebenarnya menurut Ustadz Khalid Basalamah, Wak, ini tidak benar. Karena pada kejadian itu, ini bukan menjadi patokan. Karena pada waktu kejadian di rumah Fatimah tersebut, itu merupakan istihaj Fatimah radhiyallahu anha, Wak. Itu merupakan upaya beliau sendiri. Karena terbukti dari riwayat-riwayat Al-Bukhari, setelah pembebasan kota Mekah, suku-suku Arab banyak yang masuk Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruh mereka bersyahadat saja tanpa menyuruh mereka untuk mandi. Jadi nggak ada syarat ya untuk masuk Islam itu mandi. Hanya mengucapkan kalimat syahadat saja gitu ya. Nah, ringkas cerita, Wak, setelah Umar bin Khattab mematuhinya, beliau selesai mandi, beliau pun akhirnya diberikan Al-Quran dari Fatimah. Beliau pegang, dan ayat yang pertama kali dibaca oleh Umar bin Khattab adalah surat Toha. Surat Toha ini adalah surat yang menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Dan di awal-awal ayat menceritakan ayat Al-Quran yang turun bukan untuk menyesakkan dada Rasulullah, tapi justru untuk melapangkan dada Rasulullah. Dan dibacalah terus-menerus ayat-ayat tersebut sampai habis, sampai akhirnya beliau luluh. Nah, kata Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, waktu saya lihat proses Umar membaca surat Toha, kondisi fisik Umar langsung berubah. Biasanya Umar ini selalu terlihat otot-ototnya yang kekar, kelihatan dari wajahnya ini sosok yang keras dan tegas. Tapi tiba-tiba Sa'id melihat semuanya luluh dari wajahnya, dari tatapan matanya. Maka saya pun berkata kepada Umar, wahai Umar, bukankah saatnya kamu menerima ini? Maka Umar mengatakan apa, Wak? Tunjukkan saya di mana rumah Muhammad. Dan perkataan Sa'id inilah, Wak, yang menjadi pemicunya Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Sa'id radhiyallahu anhu dengan jelinya melihat peluang ini untuk bisa mengajak Umar memeluk Islam, Wak. Mudah, cuma hanya sekedar mengajak, tapi luar biasa panen pahalanya Sa'id radhiyallahu anhu. Nah, terus kalian masih ingat kisah Khabbab bin Al-Arat, guru ngaji mereka yang disembunyikan tadi? Ketika mendengar Umar berkata, di mana aku bisa menemui Muhammad? Khabbab bin Al-Arat langsung keluar, Wak, karena beliau sudah mendengar suara Umar bin Khattab yang tadinya keras sudah menjadi lembut. Artinya Al-Quran telah melunakkan hatinya Umar. Khabbab bin Arat keluar, wahai Umar, kalau kamu mau saya akan tunjukkan. Maka Khabbab bin Arat pun langsung memegang tangan Umar dan sama-sama menuju ke Darul Arqam, Wak. Dan di dalam perjalanan, Wak, Khabbab bin Arat mengatakan, wahai Umar, aku sungguh berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan dirimu sebab doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemarin aku mendengar Nabi berdoa. Dan kalau masih ingat apa doa Nabi tersebut, Wak? Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar, yakni Umar bin Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Nah, mendengarkan hal ini Umar tidak berkata apa-apa, Wak. Dia hanya tertunduk saja sambil mengikuti langkah kaki Khabbab bin Al-Arat. Nah, terus nih ya, sesaat sebelum tiba di Darul Arqam, Wak, dari kejauhan nih, dari lantai 2, memang Darul Arqam itu 2 lantai, ada seorang sahabat Nabi yang lain yang memang ditugaskan untuk memantau nih situasi di luar. Kalau ada misalnya orang-orang Quraisy yang datang atau yang mengetahui kegiatan mereka di dalam ini, mereka harus bubar gitu lah. Nah, begitu melihat dari kejauhan ternyata ada Khabbab bin Arat dan di sebelahnya ada Umar bin Khattab yang menggunakan baju perang, dan yang pada saat itu Khabbab bin Arat itu memegang tangan Umar, tapi dari kejauhan terlihat seperti Umar yang memegang tangan Khabbab bin Arat karena besarnya tangan Umar itu, Wak. Maka sahabat Nabi yang berada di lantai 2 Darul Arqam itu mengira Umar bin Khattab sudah menawan Khabbab bin Arat, dan dia mengira Umar datang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah melihat itu teriaklah sahabat Nabi, Khabbab bin Arat ditawan oleh Umar, katanya. Umar bin Khattab, si kafir datang. Maka semua orang yang ada di lantai 1 tadi pun langsung gaduh mendengar berita ini, karena para sahabat yang di lantai 1 tuh tahu betul ini Umar bin Khattab. Lebih baik kita didatangi 10-20 orang Quraisy yang datang ke sini daripada harus menghadapi satu Umar bin Khattab. Bagi mereka ini bahaya kali, Wak. Udah musibah
besar kalau Umar datang ke Darul Arqam. Maka sampailah akhirnya Umar bin Khattab serta Khabbab bin Arat di depan pintu Darul Arqam, dan keadaan di Darul Arqam makin gelisah semua. Hamzah Asadullah radhiyallahu anhu yang memang fisiknya juga nggak kalah besar seperti Umar, singanya Allah Subhanahu wa taala, Hamzah radhiyallahu anhu pun langsung berkata, "Ya Rasulullah, buka saja pintunya. Kalau dia berani macam-macam, saya yang akan hadapi. Saya yang mati atau dia yang mati," kata Hamzah radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, "Masukkan Hamzah ke dalam kamar. Ini bukan perkelahian," kata beliau. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan, "Bukakan pintu itu untuk dia." Dan ketika Umar sudah masuk dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya, Umar langsung menundukkan pandangannya, dan tiba-tiba Rasulullah langsung mendatangi Umar dan memegang pundak dan baju Umar dengan sangat keras sambil disentak atau sambil digoyangkan sedikit. Dan Rasulullah mengatakan, "Wahai Ibnu Khattab, apakah engkau menunggu azabnya Allah turun baru kamu beriman?" Maka Umar diam. Rasulullah goncang kedua kali, "Wahai Ibnu Khattab, apakah engkau menunggu azabnya Allah turun baru kamu mau beriman?" Kembali lagi Umar hanya diam. Dan Nabi Muhammad SAW goncang untuk ketiga kali, "Wahai Ibnu Khattab, apakah engkau menunggu azab Tuhan turun baru kau mau beriman?" Seketika mendengar pernyataan terakhir atau pernyataan ketiga, Umar langsung terjatuh berlutut di hadapan Rasulullah SAW. Dan beliau membalas ucapan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan sangat-sangat lembut, "Saya beriman kepadamu wahai Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mendengar syahadat Umar bin Khattab pada saat itu, seluruh Darul Arqam takbir. Sampai-sampai saking besarnya takbir kaum muslimin pada saat itu, kedengeran sampai Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy yang mendengar hal tersebut juga bertanya-tanya, kok ada suara takbir muslimin ini? Dan melihat keadaan itu, Rasulullah SAW meminta seluruh sahabat di Darul Arqam untuk bubar. Karena takut nanti orang-orang Quraisy mulai berbondong-bondong datang ke Darul Arqam dan bisa membuat masalah nih karena mendengar suara teriakan takbir mereka kan. Dan masuklah Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu. Dan setelah kejadian itu, Umar bin Khattab duduklah bersama dengan Rasulullah. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkanlah saya lebih jauh lagi atau lebih banyak lagi tentang Islam." Rasulullah pun mengajarkan tentang tauhid. Ini semua berhala buatan manusia. Allah melarang hal itu. Yang punya Ka'bah itu Allah. Allah begini. Seterusnya dijelaskan oleh Rasulullah. Hanya dalam beberapa menit saja akhirnya makin tertanam iman di dalam hatinya Umar. Oh, begini ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dengar ya perkataan Umar yang sebelumnya sangat membenci Islam, Sosok yang punya prinsip yang sangat tegas yang baru saja memeluk Islam. Dan dengar pertanyaan Umar selanjutnya, setelah obrolan beberapa menit ini. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kalau apa yang Anda sampaikan itu benar, berarti kita benar?" Kata Nabi, "Iya." Umar berkata lagi, "Berarti Quraisy itu salah?" Kata Nabi SAW, "Iya." "Ayo kita perangi Rasulullah." Nih baru syahadat ini. Umar baru aja syahadat. Lihat bagaimana heroiknya Umar bin Khattab dalam menerapkan ajaran-ajaran Allah. Ini hal yang benar, udah gak ada toleransi lagi dalam masalah ini. Maka kata Rasulullah dengan tersenyum, "Masih belum ada perintah wahai Umar, jangan dulu." Nah, Umar yang masih penasaran ini, tapi beliau tidak boleh menantang perkataan Rasulullah. Maka Umar bertanyalah pada sahabat Rasulullah yang lain, "Siapakah yang paling benci kalian selain saya dulu?" Karena Umar tahu dulunya dia adalah tokoh yang paling membenci Islam. Maka sahabat berkata, "Sahabatmu ya Umar, Umar bin Amr bin Hisham." Siapa, Abu Jahal. Tanpa banyak bicara lagi, tiba-tiba Umar langsung pergilah ini ke rumah Abu Jahal, sahabatnya dulu ini. Ketika sudah sampai di rumah Abu Jahal, Umar langsung mengetuk pintunya. Tok tok tok. Abu Jahal pada saat itu tahu sahabatnya sedang datang. Dia langsung membukakan pintu dan mau memeluk Umar, sahabatnya ini yang baru datang ini ya. "Selamat datang wahai saudaraku," kata Abu Jahal kan. Terus Umar bilang, "Sebentar, kamu sudah tahu belum wahai Abu Hakam?" Karena memang kan julukan Abu Jahal Abu Hakam kan, orang bijaksana untuk orang musyrik di Mekah. "Ada apa wahai Ibnu Khattab?" kata Abu Jahal. Umar bin Khattab mengatakan dengan tegas, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Abu Jahal dengar itu kaget, langsung dibantingnya pintu. "Tabbalak," katanya, "kecelakaan buatmu Umar," kata Abu Jahal. Marah dari situ. Sahabatnya sudah mengikuti ajaran Rasulullah dan tidak berhenti di situ aja, Umar kembali lagi ke Darul Arqam, tanya lagi kepada sahabat yang lain, "Siapa orang Quraisy yang paling tidak bisa simpan rahasia?" Kata sahabat, "Jamil bin Muammir."
Nah, Jamil bin Muammir ini Wak ya, kayak media sosialnya kita lah. Orang ini nggak bisa nyimpan rahasia, apapun informasimu benar mau salah disampaikan sama dia. Akhirnya Umar langsung pergi ke Ka'bah untuk mencari si Jamil ini. Ternyata si Jamil lagi duduk depan Ka'bah, lagi melihat keadaan orang-orang Ka'bah yang lagi berkumpul di Ka'bah tersebut. Ya Jamil kan pengen cari nih gosip mana nih yang mau aku sebar nih, kayak gitu kan. Tiba-tiba Umar duduklah di sebelah Jamil. Wahai Jamil, kamu sudah tahu informasi baru belum? Kata Jamil, apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Umar. Kata Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab yang pada saat itu juga ada di sana. Beliau mengatakan, demi Allah pada saat itu Jamil udah nggak lihat lagi muka ayah saya. Dia langsung berdiri, naik ke batu yang paling tinggi di Ka'bah, lalu langsung berteriak, wahai Quraisy, Umar sudah murtad, katanya. Orang-orang Quraisy itu yang langsung datang, langsung mendekati Umar kan. Wahai Umar, benarkah kamu sudah murtad? Umar bilang tidak, tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, Umar ini orang yang dulu benci kali sama Islam. Lihat gimana beliau memperjuangkan agama Islam tanpa ada keraguan lagi sedikit pun dalam dirinya. Benar-benar salah-salah, haram-haram, halal-halal. Tiba-tiba nggak ada nunggu hitungan menit, belasan orang langsung ngeroyokin Umar dari pagi sampai maghrib. Nah, ketika sudah maghrib, Umar udah merasa udah mulai capek. Dia ambil satu kepala suku yang ikut ngeroyokin dia pegang lehernya, dibanting sama Umar di tanah, didudukin dadanya, diambil pedang mau ditusuk matanya. Kalau kau nggak suruh orang-orang ini bubar, maka matamu saya butakan, kata Umar. Ini dengan posisi kayak gitu orang masih ngegebukin Umar dari belakang. Pokoknya gimana caranya beliau harus ngambil satu kepala suku untuk bisa diancam kayak gitu. Yang lain terserah lah. Lalu kepala suku yang lagi dihunduskan pedang di mata itu bilang, wahai Quraisy, lepasin, Umar sudah gila mau menyongkel mata saya, katanya. Akhirnya baru dilepasin. Kapok Umar tidak sama sekali. Besok pagi dia datang lagi, dia teriak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang puluhan lagi datang ngeroyokin dia dari pagi sampai maghrib. Udah maghrib, udah capek, diambil lagi satu kepala suku, dihentam ke tanah, ditusuk matanya. Kalau kau nggak suruh orang ini bubar, butakan matamu. Dah, baru bubar. Besok pagi diulang lagi sama Umar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikeroyokin lagi dari pagi sampai maghrib. Udah ngerasa capek, diambil lagi satu kepala suku, dihentam ke tanah, tusuk matanya. Kau bubarkan orang ini atau kutusuk matamu. Dah, langsung dibubarkan lagi. Di hari keempat tetap Umar datang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pada hari keempat ini udah gak ada lagi orang Quraisy yang berani ganggu Umar depan Ka'bah. Dan dari kisah ini yang ngebuat aku secara pribadi sangat jatuh hati, sangat menjunjung sosok heroiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah membantu Rasulullah untuk mendakwahi Islam. Maka terkabullah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kuatkanlah Islam dari salah satu di antara dua Umar. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lah jawabannya. Nah, begitu ya kisah heroiknya mantan orang yang sangat membenci Islam yang akhirnya menguatkan Islam pada saat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sekarang aku akan menutup video ini dengan menceritakan salah satu mukjizat yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj.